Jemaat Maha Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Dia menuntun dan memberkati dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari 1 Korintus 12 ayat 12-31. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangi hati pikiran hidup kami dengan firman-Mu, supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini, melainkan kami berjalan di terang Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan hidup ini. Karena itu kami akan baca, renungkan firman, biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, mampukan kami untuk menemukan kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12-31. Begini dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, umat Tuhan yang ada di Korintus, yang telah menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus, mereka terjebak mengkultuskan, mengidolakan seseorang, dan menyalahgunakan karunia-karunia Roh Kudus, menganggap yang satu lebih utama, lebih penting, lebih terhormat dari yang lain.
dan hal ini mengganggu persekutuan dan persatuan jamaat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam jamaat. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 12, 3 ayat 3 sampai 7 dan 12 ayat 1 sampai 11. Dalam menyelesaikan persoalan itu, umat dinasihati dan didorong agar tetap hidup bersatu, tidak terpecah sekalipun memiliki karunia yang berbeda-beda. Dianalogikan seperti tubuh, ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian pula sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik orang Yahudi, orang Yunani, budak, dan orang merdeka, semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Semua dipersatukan oleh satu roh. Ayat 11 dan 12. Ayat 12 dan 13. Tubuh yang terdiri dari banyak anggota, kaki, tangan, telinga, mata, hidung, mulut, dan lain-lain, tidak saling mempersalahkan, meremehkan, dan meniadakan. Tidak ada satu anggota tubuh yang bisa mengklaim dirinya bukan bagian dari tubuh, melainkan semua saling ketergantungan, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Sebab Allah telah menciptakan suatu tempat pada tubuh dengan peran dan fungsi yang berbeda. Tidak ada yang lebih penting, lebih utama, dan lebih berharga. Semua saling memerlukan satu dengan yang lain. Ayat 14-21. Malahan, anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan karena itu, anggota-anggota tubuh yang kurang terhormat, yang tidak elok, yang tidak mulia harus diberikan penghargaan dan penghormatan khusus supaya tidak terjadi perpecahan. Semua saling memperhatikan dan saling merasakan. Satu anggota menderita, semua turut menderita. Satu anggota dihormati, semua turut bersukacita. Ayat 20-26. Ini gambaran suatu persekutuan tubuh Kristus yang memiliki solidaritas dan empati yang tinggi. Susah sama-sama susah dan senang sama-sama senang. Terbangun kehidupan persekutuan umat yang saling mendukung, saling menjaga, dan saling memelihara satu dengan yang lain. Selanjutnya, firman Tuhan menegaskan lagi tentang identitas jamaat, bahwa jamaat adalah tubuh Kristus. Dan dalam jamaat Allah telah menetapkan pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, dan ketiga sebagai pengajar. Ada yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semua diberikan peran, tanggung jawab, dan karunia yang berbeda-beda, bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk dipertentangkan, tetapi dipergunakan untuk melayani, bekerja untuk Tuhan, didasarkan dan didorong oleh kasih. Ayat 27-31. Kasih menjadi starting point atau titik awal, titik berangkat untuk melaksanakan peran tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan kasih menjadi pengikat dan pemersatu semua perbedaan. Sebab tanpa kasih semua sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Jemaat Maha Tuhan, sebagai warga gereja, baik pelayan dan jemaat, kita terpanggil untuk menjaga, memelihara, dan menghormati setiap perbedaan sebagai tanda menghargai dan menghormati Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah lah yang menciptakan perbedaan. Perbedaan adalah anugerah Tuhan. Perbedaan tidak boleh dipaksakan untuk disamakan. Tapi perbedaan dapat dipersatukan. Berbeda tapi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus digalang dan dibangun menjadi kekuatan dalam kehidupan bersama sebagai warga gereja, warga masyarakat, bangsa, dan negara.
Perbedaan bukan untuk dipertentangkan dan dipertengkarkan. Bukan untuk dimusuhi dan dibinasakan. Bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak sempurna. Makanya Tuhan menghendaki yang tidak sempurna ini agar kita harus saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membantu, sehingga terciptalah hidup yang bersatu dari kepelbagaian, keragaman, dan kemajemukan. Semua menjadi satu tubuh yang saling menjaga, saling melindungi, saling memelihara, dan saling menghormati. Apa yang dirasakan oleh bagian tubuh yang lain turut dirasakan bersama. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini termeterai, terpatri di loh hati kami, dan bahkan semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun berada, supaya sekalipun kami berbeda, kami tetap hidup berdampingan, hidup bersatu dari kepelbagaian, keragaman, dan kemajemukan, sehingga kami akan mampu hidup rukun dan damai di tengah perbedaan yang ada. Dan karena itu, biar firman ini memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan, supaya pelayanan ini diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga kemanapun engkau pergi. Ia menyertai, menolong, memberi kemujuran, memberi kemenangan, dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.